Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Sur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pelajaran tentang baca tulis Arab Pegon. Buat anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 3 khususnya MI Khazinatul Ulum Blora, kalian juga harus belajar bagaimana setidaknya mengenal apa itu Arab Pegon, kemudian belajar bagaimana cara menulis dengan benar, karena itu sangat penting untuk kalian untuk di jenjang pendidikan selanjutnya. Kalau di pondok pesantren mungkin sudah tidak asing lagi bahwa Arab Pegon itu pasti selalu digunakan, ya, karena untuk memanai sebuah kalimat atau sebuah kitab sehingga artinya terjabar dengan luas. Dan apa itu Arab Pegon? Arab Pegon itu seperti ini. Misalnya, ya, mudah-mudah saja. Ketika kita ingin menulis sebuah kata atau sebuah kalimat dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain, ini ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah, huruf Arab, ya, tanpa dengan menggunakan tanda baca, dan itu nanti sudah bisa dibaca. Makanya kita perlu belajar bagaimana mempelajari menulis dengan benar Arab Pegon, ya, serta membacanya. Untuk selengkapnya ini akan saya buat tutorial. Terima kasih. Dalam huruf itu ada huruf vokal. Vokal itu ada A, kemudian I, kemudian O, kemudian E, dan juga O. Bagaimana cara menulisnya? Jika untuk menulis huruf A, vokal A, ini ditambah dengan alif atau hamzah yang sebelumnya berharokat fathah. Kemudian I itu ditandai dengan huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh. Untuk vokal U ini menggunakan huruf wawu yang sebelumnya menggunakan harokat dhammah. Kemudian E ini juga menggunakan huruf ya. Ya. Namun sebelum huruf ya mati, ini harokatnya harus fathah. Berbeda dengan I. Kalau I menggunakan ya, tapi sebelumnya berharokat kasroh. Ada juga E ini dibaca dua macam. Ada E, ada E. Ya, kalau E ini biasanya menggunakan tanda baca seperti ini. Ya, atau ada yang mengatakan alis. Kemudian yang terakhir O ini juga menggunakan wawu. Namun sebelumnya harus berharokat fathah. Demikian tadi untuk huruf vokal Arab Pegon, ya. Kemudian huruf konsonan itu ada banyak sekali, mulai B, C, D sampai Z selain A, I, U, E, O. Ya. Saya contohkan C,
D, F, G, H, J, kemudian K, L, M, N, P, I, dan ada juga R, S, T, V, W, X, dan Y, terakhir Z. Nah, ini adalah huruf konsonan. Kalau huruf konsonan ini, kalau B menggunakan apa ya? Menggunakan ba. C menggunakan jim, akan tetapi menggunakan titik 3 biasanya, atau menggunakan titik 1 ya nggak apa-apa. Ada menggunakan titik 3, ada yang menggunakan titik 1. D, dal. F, fa. G, G ini menggunakan huruf kaf ya, akan tetapi di bawahnya dikasih titik. Ada yang menggunakan 1 titik, ada yang menggunakan 3 titik. H menggunakan huruf H. J menggunakan huruf jim ya. K menggunakan huruf kaf. L menggunakan huruf lam. Mem menggunakan huruf mem. M saja. N menggunakan huruf non. P menggunakan huruf fa, sama saja, menggunakan huruf fa ya. Atau ada juga yang menggunakan 3 titik, fa tapi menggunakan 3 titik. Li menggunakan huruf li, qaf ya. Selanjutnya ro menggunakan huruf ro. Sin menggunakan huruf S, maksud saya dengan huruf sin. Ta menggunakan huruf ta. T2. V menggunakan huruf fa. W menggunakan huruf waw. X, nah, X ini menggunakan 2 huruf, biasanya seperti ini, kaf dan sa yang disambung. Kaf ditambah sin yang disambung, jadinya seperti ini. Nah, kemudian Y menggunakan huruf ya, dan Z menggunakan huruf Z. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Ada juga huruf konsonan yang menggunakan atau menggabungkan 2 huruf konsonan. Misal seperti NG. NG itu kalau membaca apa? Eng, nganggu ya. NG itu biasa menggunakan huruf ain, tetapi ada juga yang menggunakan titik 3 atau tanpa titik ya, titik 3 atau tanpa titik. Ada juga selain NG ada NY. Kalau NY menggunakan ya, tetapi menggunakan titik 3 ya. Misalkan nyambut ya, nyambut.
Sampai di sini. Nanti ada yang mau tanya tentang araf pegon, ini dasar-dasarnya saja, pengenalan huruf-huruf hijaiyah yang nanti digunakan untuk menulis bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa lainnya. Saya contohkan satu kalimat. Contohnya, contoh misalkan apa ya? Saya beli kopi. Saya beli kopi. Bagaimana menuliskannya? Oh, saya sin yang ditambahkan dengan alif, sa, y harus menggunakan ya. Nah, ini sudah bisa dibaca saya. Kemudian beli, b harus menggunakan huruf apa? Ba. Kemudian karena b bukan b, ini menggunakan tanda baca alis atau seperti ini ya. Kemudian lam, setelah lam ada huruf ya-nya karena menggunakan vokal apa? Vokal i. Beli ya, saya beli kopi. Kemudian kopi, k ya, yang digabung dilanjut dengan huruf waw. P-nya apa? P-nya menggunakan fa yang digabung dengan huruf ya. Nah, ini contoh saja. Saya beli kopi. Terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya kita tunggu saja episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.